وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى شيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام طيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد الفليمباني ثم إلى أستاذنا أحمد فهمي بن زمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في إيمان وعافية وسلامة بسر النبي وعلى النبي بسر الفاتحة إلى A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Makhul ad-Dimishqi rahimallahu taala, man abadallaha bil khawfi fahuwa haruriyun. Man abadallaha bir raja fahuwa murjiyun. Wa man abadallaha bil mahabbah fahuwa zindikun. Wa man abadallaha bil khauf war raja wal mahabbah fahuwa muwahhidun. Artinya barang siapa beribadat akan Allah Ta'ala dengan semata-mata takut jua. Semata-mata takut jua. Apa artinya tuh? Belum bujur lagi ibadat takutnya itu bila semata-mata itulah. Maka itu dianggap kaum yang bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti kada bujur lagi, takutnya tuh kada bujur. Syariatnya kada benar lagi. Nah, bid'ah itu kan di luar syariat. Apa itu maksudnya? Yang bernama tuh hururi, dia merasa bebas karena dengan takutnya, tapi kada benar takutnya. Beribadah rasa takut, tapi masih ada penyakit-penyakit marah, dengki, nah itu berarti kada bujur. Dan itu yang tertolak ibadahnya. Masih ada di dalam hati rasa kada nyaman anu manusia, itu kada bujur. Takut yang tidak benar. Ya. Itu dianggap bid'ah. Kada bujur-bujur syariat dan hakikat ibadahnya. Dan barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan semata-mata mengharap jua, maka yaitu kaum yang bernama murjiyun. Berharap aja, tapi maksiat tetap aja jalan. Itu maksudnya. Nah,
maupun maksiat lahir maupun batin itu kada bujur harapnya. Berharap supaya diampuni tapi maksiat jalan aja. Nah. Dan barang siapa berbuat ibadat dengan semata-mata cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, maka yaitu orang yang demikian itu jindik namanya. Ini orang ini nanti akan meringankan syariat. Arti jindik itu melemahkan syariat. Di mana-mana hendak aja beribadat, ibadatnya kada bujur juga. Nah, kada sesuai dengan syariat dan hakikat. Kada belajar. Lah, kada belajar hakikat, kada belajar. Dan barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan takut akan Allah Ta'ala dan dengan harap akan Allah Ta'ala dan dengan cinta akan Allah Ta'ala, maka yaitu orang yang benar-benar mengenal Allah, yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini ujungnya kita ambil. Nang bujur-bujur maasakan Allah ibadat kita nih. Kita kada kau apa-apa, kada kau bisi apa-apa. Berarti kita benar-benar maasakan Allah ibadah. Nah. Semuaan karena Allah. Itu ibadah nang bujur. Jangan lagi timbul kita paling tidak kita ingat karena kau beribadah karena rahmat Allah. Itu yang paling umum dah, paling nyaman. Karena rahmat Allah. Karena rahmat atau karena syafaatnya Rasulullah. Rahmat dan syafaat Rasul sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidak aku utus engkau ya Muhammad terkecuali memberikan mencurahkan rahmat semesta alam. Nah, sekurang-kurangnya itu ibadah kita. Sama. Ini ngarannya jangan berbeda-beda tuh, orangnya itu juga. Cuma untuk mengatakan itu kita sulit karena kita ada kawa ingat. Kalau kada masuk tarikat. Man salaka tarikan, apa hadisnya tuh? Sallallahu iltamasa sallallahu lahu tariqal jannah. Itu kalau salah lah. Nah itu tuh dalil hadis nang bahwa kita kada kawa kada bertarikat menuju Allah tuh kada kawa kada bertarikat. Bila kada bertarikat kita kada kawa merasa rasa kau, rasa raja, rasa mahabbah tuh kada kawa. Karena itu ketiganya itu anugerah Allah. Bukan dari ilmu kita, ada anugerah Allah. Berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi egonya tinggi benar. Penyarikan nah pulang. Nah, karena merasa berilmu. Nang merasanya tuh nang kada nang ngalih kita. Rasa sugih, rasa cerdas, rasa wani. Nah, itu nang ngalih benar. Rasa pa'alimnya, rasa pembanyaknya ibadah. Maka dasar bujurnya, dasar rajin beribadah, mengakuinya wajar. Padahal terhijab kita itulah. Inna lillahi alfu hijabin min nurin wa julmatin, kata Rasulullah. Allah itu mempunyai 70.000 hijab. Min nur, dari cahaya. Cahaya itu apa? Ya ibadah. Ilmu, kecerdasan. Tamandak di otak kita. Terhijab namanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau julmah itu jelas sudah kejahatan, kejaliman. Nah, itu maksudnya. Jadi yang terakhir ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Kadang-kadang kada Allah ampunnya. Artinya benar-benar mengesahkan Allah dalam aktivitas kita. Kita jangan sedikit pun jangan umpat. Berlapas, makanya ya itu jangan merasa. Makanya definisi ikhlas itu kayak apa? Al-ikhlasu at-tabarri min haulihi wa quwwatihi. Orang yang ikhlas itu benar-benar kada merasa ada punya daya dan upaya.
tetapi hanya dirasakan oleh Allah daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ikhlas. Bila masih merasa kita risiko ibadah kita ditanya kita. Nah, ini maksudnya jadi kada boleh sesuatu untuk mencapai sesuatu itu wajib, maka syarat atau alat untuk mencapai itu wajib hukumnya. Itu dalam kaidah fikih lah. Jadi untuk menuju Allah itu kada bertarikat. Tarikat itu menjadi wajib agar kita menjadi ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang nyaman tarikat itu salawat lah. Salawat itu biar kada berguru wasil insya Allah. Karena itu menempati syekh sudah salawat. Makanya guru sekumpul setiap hari 6.000 dia ulah. Itu di luar tarikat sidin. Nang amalia hari-hari itu 6.000 sidin membaca. Kalau dalam tarikat sidin itu kita kawal kisah. Zikirnya ya 24. Salawatnya itu dalam masa tarikat beliau, masa khalwat beliau. Demikianlah yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, kita berzikir itu kita latih. Kita kan kayak subhanallah, alhamdulillah, tahu ya kalau maknanya sudah. Subhanallah masuk, ya, alhamdulillah segala puji milik Allah. Allah Akbar tuh hilang kita. Nah, ada tuh hanya Allah yang Maha Agung. Nah, ketika subhanallah itu kita latih agar subhanallah itu sudah connect atau replik hati kita, Allah Maha Suci. Itu maknanya. Subhanallah. Replik hati kita sudah Maha Suci Allah, itu aja cukup. Jadi hati kita ini memuji Allah lisan, hati ini menerjemahkan lisan, ini ngarannya apa? Hati dan lisan. Maka yang dinilai itu ya deh nang mengatakan Allah Maha Suci daripada sifat kekurangan. Itu maksudnya maknanya. Jangan kosong. Jangan kosong. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Refleks tuh alhamdulillah. Artinya segala puji milik Allah. Seluruhnya milik Allah. Ini harus dilatih. Mujahadah atau riadah. Kadang-kadang dilatih. Nah, itu cepat mendapat anugerah kita. Kalau berzikir, kita gunakan zikir itu la ma'buda bihaqqin illallah. Itu dulu. Itu dipikir hendaknya. Tidak ada yang disembah sebenarnya bukan Allah. La ilaha illallah. Makanya jangan terlalu cepat zikir itu agar kita dapat memaknai la ilaha illallah. La ilaha. Jadi di dalam hati tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya, 3 di situ. Tapi tahapan pertama tuh kalau guru Wildan ku dengar itu nang diajarkan dengan murid yang tahfiz di Matapura tuh. Nah, jangan kosong. Karena yang dinilai malaikat Allah tuh yang di dalam hati kita ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Itu yang dilihat. Itu yang bernilai. Adapun 3 kali nang kita terakhir tadi berzikir. La ilaha illallah. Bukan itu. Itu ya tadi isinya lah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha. Nah, ini biha itu kembali kepada mulai kita kamat dari awal nak sembahyang tuh sampai habis wirid. Itu isinya biha tuh. Dengan itu ya Allah jadikanlah kami husnul khatimah. Itu maknanya. Jadi ketika ya Allah biha itu kita benar-benar tafakur memohon di sini rajanya kepada Allah. Pada saat Allah itu kita merasa berharap agar Allah mengabulkan dengan wirid, dengan salat kita agar kita menjadi husnul khatimah. Itu isinya di dalam. Jadi kada kosong. Tapi sudah ibadah kita sesuai dengan syariat dan hakikat itu maksudnya.
Nah, jadi kita jangan merasa aman. Artinya jangan merasa cukup dengan ilmu kita. Banyak lagi yang kita belum ketahui ibadah ini. Lalu pangkena sudah nang merasa cukup. Lalu koler nang kayak guru sekumpul tuh menuntut harus sidin. On guru-guru sidin. Apa kurangnya kayak guru tuh? Walaupun hanya sejam 2 jam asal bertemuan guru sidin. Bahkan di mobil saja pernah di sidin. Mau ambil tarekah. Ayo. Karena sampai mati hakikatnya kada awal sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, itu dalilnya. Kalau nang perdoainnya kada perlu lagi. Hakikat ini nang banu lumbus banu ya nyandaknya di nafas bang. Nah, kita sembahyang tuh pernah lah 3 rakaat tuh tuntas totalitas ayat kita Allah kada pernah kita kawa. Siapapun orangnya kada pernah. Cuma untung Allah mengampuni dengan istighfar 3 kali sesudah salam. Itu ajaran Rasulullah. Kubilat ibadatuhu bistighfari salasa marrah. Dengan istighfar 3 kali. Kita mengakui bahwa kita punya kekurangan dalam ibadah. Jangan pernah merasa sempurna. Demikianlah yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah daripada Al-Makhul itu. Kemudian maka berkata ia, Faizan la budda minal jam'i baina hajil umur wa galabatul khawf huwal aslah. Walakin qabla al-isyrab alal maut. Amma 'indal maut fa aslah galabatul raja wa husnuzzan billah. Artinya maka apabila diketahui daripada yang demikian itu apa? Khauf, raja. Jadi di mana yang paling tepat menetapkan raja itu pada kita atau menetapkan sifat khauf itu pada saat kondisi yang bagaimana? Itu maksudnya, nah? Maka tak dapat tiada daripada menghimpunkan antara segala perkara ini, yakni antara khauf dan raja dan mahabbatullah. Adalah kebanyakan takut itu yaitu terlebih maslahat bagi orang yang berbuat ibadat itu, tetapi dahulu sebelum hampir mati dalam keadaan sehat bugar itu perbanyak takut kepada Allah, beribadat. Apa artinya? Sesuai dengan syariat ibadah tadi maksud takutnya. Nah, sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat bimizanis syariah, dengan timbangan syariat. Apabila kita beribadah takut kepada Allah, maka semua larangannya harus kita hindari. Itu maksudnya. Larangan lahir dan batin. Oh, kita berhimmat beribadah tapi di hati masih ada dengki, masih marah, ada mardut ibadah kita. Masih kada nyaman melihat kawan yang nyaman. Ada bujur lagi takutnya Allah Ta'ala. Nah. Adapun orang yang hampir kepada mati, ini sudah angak-angak bahasa kita tuh, tapi masih ingat. Nah, maka yang terlebih maslahat atasnya yang dekat mati tadi itu ya membanyakkan harap akan rahmat Allah Ta'ala dan membanyakkan sangka yang baik akan Allah Ta'ala. Nah itu kalau sudah kita tuh bebayak hawa lagi bahinak lah. Tapi pekerjaan kita sudah itu benar, sudah secara syariat ibadah kita benar. Nah itu jangan lagi merasa takut. Kita berharap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rahmat, Allah mesti melepaskan dari segala kesusahan. Walaupun dia bisa menyebut Allah dalam hatinya pada saat itu. Apalagi kau menyebut man kana akhiru kalamihi
bila ilaha illallah qad dakhalal jannah, kata Rasulullah. Kalau kau seperti itu sudah dinyatakan masuk surga orang yang sakaratul maut. Bagaimana bisa kita mengucap kalimat la ilaha illallah kalau waktu sehatnya jarang kita berzikir? Kada terlatih lagi. Jadi sesuatu yang mudah tuh pasti kita terbiasa melakukannya. Dan sangka baik awan Allah Subhanahu wa taala ini penting benar lah. Mengapa kadang diandaknya di awak kita ini mun nyaman tuh nyaman ya sangka baik, nang sakit benar tetap sangka baik. Ada tujuan, ada hikmahnya dia di Allah mendak nang sakit tuh. Nah, kenapa jadi andak nang sakit? Kita waktu sehat kada ingat on sidin. Ya kalau andak sakit supaya kalbu ini menyebut Allah, Allah. Waktu garing tuh ada nang disebut lagi biar sugih kayak apa aja kadang menyebut mobil, duit kada lagi kalau pasti Allah, Allah. Nah itu hikmahnya. Habis sudah. Paslun fi bayani ahwalil anbiya alaihi salatu wassalam wa ghairihim fil khawf. Ini suatu pasal pada menyatakan segala kelakuan para nabi-nabi alaihissalam dan hal keadaan malaikat dan sahabat Nabi alaihissalam dan para tabi'in dan yang lain daripada mereka itu di dalam takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Nah, mereka ini orang yang paling hebat takutnya oleh Allah. Padahal orang yang dijamin sudah masuk surga, sahabat dia kan dijamin. Para aulia tuh orang yang sudah dekat, nang satu detik pun sulit mencari lupa dengan Allah tuh. Para wali tuh sulit mencari lupa, dalilnya mana? Ala aulia apa? Ala aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, itu dah firman-nya alladzina amanu fi'il madhi. Fi'il madhi artinya sudah mantap benar imannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun ibadahna fi'il mudhari. Beganding fi'il madhi nah kalimatnya kata kerjanya. Ini menunjukkan satu detik pun jagur sekumpu orang tuh kada lalai dengan Allah imannya. Kemudian ibadahnya banyak benar. Makanya orang wali itu malam kada bau guringan. Nah, ada guring siang kita melayani umat pulang. Dengan sebab begitu lalu lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah memberikan kabar gembira orang wali ini. Bermimpi macam-macam. Ilmu nang kada tahu, sin tahu, diberi tahu. Karena sesuai dengan ibadah. Di hati kada ada lagi sudah hasad, dengki, marah tuh kada ada. Kalau marah dalam adil, kalau rida dalam adil mereka itu. Kalau sudah marah sampai kamu mau abang ada sadar diri lagi. Nah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ija tagayyara al-hawa'u wa habbat rih asifatan yatagayyaru wajhuhu wa yaqumu wa yataraddadu fil hujrah wa yadkhulu wa yakhruj kullu jalika khaufan min ajabillah. Rasulullah pasti seperti itu. Masih rasa khauf terhadap siksa Allah. Coba. Padahal sidin sudah masuk ke dalam neraka mengontrol, masuk ke dalam surga sudah mengontrol. Ini apa maksudnya? Supaya umat ini, supaya umat bujur-bujur, takutnya tuh bujur-bujur. Artinya menceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, istri beliau, bahwasanya Rasulullah SAW adalah ia apabila berubah hawa dan berhembus angin amat keras, maka berubah mukanya Nabi dan berdiri ia Nabi
dan berulang-ulang ia pergi dan datang di dalam rumahnya. Izin keluar masuk. Hah? Menunjukkan kegelisahan beliau. Kita biasa ya, melari ribut bisa belukup di kamar ya lah. Ada satu riwayat Nabi itu kalau hujan sidin menangis. Nah, kenapa jadi menangis? Seperti titik hujan itulah umatnya yang akan masuk neraka. Artinya mampir ke neraka dulu. Nah. Itu hujan nyaman benar belukup ya Allah. Sidin keluar masuk. Angin ribut. Adalah sekalian yang demikian itu keluar masuk tadi sebab ia Rasulullah itu takut daripada siksa Allah Ta'ala. Artinya umat ini jangan pernah rasa aman. Nah, Nabi aja yang luar biasa sudah kada berdosa sedikit-dikit lahir batinnya kada ada sidin. Jadi Nabi itu nama asum itu 3 nang dijamin Allah. Pertama Nabi itu kada dikarenakan dosa lahir dan batin. Yang kedua Nabi kita tuh kayak apapun bubuhannya nak membunuh orang awak. Karena Nabi akhirnya Nabi penyempurna. Yang ketiga dakwah sidin kayak apapun tidak bisa dihalangi. Tapi kalau awak sidin berluka-luka juga. Sidin tak makan racun berulang-ulang. Jadi jangan pernah angkuh-angkuh kita ini pernah taguh macam-macam lah. Jadi siriknya tuh luar biasa kita tuh merasa kuat, hebat, merasa Nabi aja kan dijamin kadangnya. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca suratul Haqqah. Haqqah ini kan cerita hari kiamat. Saat kiamat al-haqqatumul haqqah. Maka lalu ia pingsan sebab takut akan Allah Ta'ala. Itu Nabi kita, pingsan saja. Dan adalah Nabi SAW apabila masuk ia di dalam mengerjakan sembahyang, maka didengar oleh orang akan suara yang gentar di dalam dadanya itu. Seperti bunyi periuk yang menggelagak di atas api itu. Kedengaran. Dada sidin itu kedengaran oleh para sahabat. Luar biasa Nabi kita lah. Mencontohkan dengan umatnya. Rasa takutnya dengan Allah. Dan adalah Nabi SAW melihat akan rupa Sayyidina Jibril alaihissalam di dalam negeri Makkah. Lalu pingsan ia karena haibah, karena takut ia akan Allah Ta'ala. Dan bersabda ia dengan katanya, ma ja'ani Jibrilu qat illa wa huwa yar'adu khawfan minad jabbar. Artinya tiada datang akan daku Jibril alaihissalam sekali-kali melainkan yaitu gentar sebab takut ia akan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat jabbar. Jabbar itu nama Allah, kahar lawannya ialah. Nah, orang yang memaksa, orang yang mengarasi hambanya. Nah, itu diantara sifat takutnya para nabi, para sahabat dan para tabi'in, para aulia. Dan kata setengah ulama adalah tatkala nyata atas iblis murka Allah Ta'ala akan dia. Sudah terjadi murka Allah terhadap iblis dan ketika disuruh sujud tuh kada mau lah. Adalah tatkala nyata atas iblis murka Allah Ta'ala akan dia iblis dan jadi ia iblis kufur atau kafir sebab tiada mau sujud ia akan Adam alaihissalam ketika disuruh sujud. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Itu dalilnya. Jadi cerita ini ada 7 surah dalam Al-Quran. Banyak diceritakan.
mengingatkan kita supaya jangan pernah mengaku hebat. Ini kan karena mengaku hebat iblis disuruh sujud karena mau sujud. Kenapa aja iblis sujud? Aku Adam yang diulah dari tanah, sedangkan aku diulah dari api. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata kalau ini menjawab ketika Allah bertanya, ma manaka alla tasjuda iz amartuk, kata Allah. Apa nama halangi kamu ketika aku perintahkan sujud? Ya Allah Ta'ala menjawabnya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Buat apa? Baik aku menyembah engkau ya Allah. Argumennya tuh kayak bujur lah. Tapi dia menentang perintah. Dan kada kenal dengan Nabi Adam. Siapa garang disuruh sujud dengan Nabi Adam? Itu bukan Nabi Adamnya. Hakikat Nabi Adam tuh yang dihormati. Itu maksudnya. Di situ ada nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal adalah iblis itu beberapa ribu tahun beribadat akan Allah Ta'ala di dalam langit. Pada gampangan menjadi gurunya para malaikat, termasuk gurunya Jibril dan Jibril Mikail. Gurunya tuh hebat orangnya. Makanya kalau berpendir awan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tapi kesalahannya sekali aja. Sampai Jibril itu menangis dan Mikail itu menangis. Kenapa jadi menangis? Perguruanku nangka itu hebatnya, salahnya satu aja, dilaknat oleh Allah. Kayak apa kita ini jadi Jibril lawan Mikail lah. Logikanya seperti itu lah. Keharatan iblis lah. Itu maksudnya hikmahnya iblis tuh kayak itu, supaya kita ini tahu jangan pernah merasa hebat, jangan mengaku, itu jika iblis suka terjadi kayak itu, kada tahu kita bahwa mengaku itu kada boleh. Berarti itu hikmah namanya kejadian. Nah, tapi lah orang merasa pintar tuh anak buah salah. Ya tuh nang ganas tuh, ya kan enggak? Bungul bana begawi nih. Begawi ini bungul bana nih. Biar kayak itu kalau anak buah aja. Ini merasa pintar. Orang kayak ini nah, bujur-bujur begawi, nya merasa pintar, nah kan itu kalau aja. Nang emosinya. Padahal adalah iblis itu beberapa ribu tahun berbuat ibadat akan Allah Ta'ala di dalam langit beserta dengan malaikat. Maka menangis Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Menangis. Perguruan dilaknat Allah Ta'ala. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi keduanya. Jadi Allah berfirman kepada Jibril dan Mikail, mengapa kamu berdua menangis, ujar Allah Ta'ala. Menakuni Jibril nih, kawan Mikail. Kenapa ya kamu menangis? Maka sembah keduanya, malaikat Jibril dan Mikail, ya Rabb, hai Tuhanku, siapa yang sentosa daripada murkamu? Siapa yang bisa aman dari laknatmu kalau memang tidak mau tunduk, tidak mau takut kepada Allah. Tidak ada Jibril yang merasa sentosa aman dari laknat Allah Ta'ala. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi keduanya itu, beginilah kami jadikan, ujar Allah, akan kedua kamu itu, maka jangan sentosa kedua kamu daripada murkaku dan daripada siksaku, yakni sugiyanya kamu takut akan daku. Itu malaikat lah daripada Allah Ta'ala. Padahal malaikat ini kada pernah maksiat. Nah, malaikat itu kada pernah maksiat. Apa tuh dialog malaikat dengan dialog Tuhan dengan malaikat itu iktibarnya wan kita. Iktibarnya wan hamba jangan pernah merasa aman.
Dan kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam apabila masuk di dalam berbuat sembahyang didengarkan suara di dalam dadanya seperti periuk yang menggelagak-gelagak daripada perjalanan 1 mil sebab takut akan Allah Ta'ala. Malah 1 mil itu berapa kedengaran? Cuma kita kan pernah mendengar ibadahnya Nabi Ibrahim ini sembahyang dalam sehari itu berapa? Adalah mendengar cerita. Kalau Nabi Musa kan 2 kali kalau lah ceritanya banyak. Ada bertambahan lagi salatnya Nabi Ibrahim ini. Tahu kita. Satu mil kedengaran bunyi karena rasa takutnya. Dan kata Mujahid rahmatullah adalah Nabi Daud alaihissalam 40 hari di dalam sujudnya tiada mengangkatkan ia akan kepalanya serta ia itu menangis serta sujudnya itu menangis Nabi Daud hingga tumbuh rumput daripada air matanya menutupi rumput itu akan kepalanya. Maka ketika itu berfirman Allah Ta'ala, berapa 40 hari kah sujud sampai tumbuh rumput menutupi kepalanya. Itu takutnya para nabi Allah Ta'ala. Itu pun kita tuh berpikir makan minum iyalah ada itu kan ada urusan makan minum lagi. Itu takutnya para nabi-nabi lah seperti itu. Nabi Daud ini kesalahan Sidin apa? Sidin merasa salah waktu Sidin membaca Jabur 400 umatnya mati karena suaranya. Karena suaranya. Jadi baiknya suara itu menjadi fitnah bagi beliau. Jadi kesalahan. Makanya semua nabi itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat untuk umatnya karena ada kesalahan-kesalahan. Hanya nabi kita. Makanya kita bujur-bujur mencintai nabi kita. Ya Daud, sampaikah? Sampai? Sampai sini aja dulu kita. Ini panjang nih kisahnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang takut, ibadah yang takut. Jadi kita mengumpulkan ibadah itu dalam ibadah rasa takut yang benar, berharap yang benar, mahabbah yang benar, sehingga ibadah kita benar-benar sesuai dengan syariat dan hakikat. Mudah-mudahan memberikan taufik dan hidayah kepada kita ke dalam hati kita sehingga kita bisa mempraktikkan walaupun dengan apa yang kita ketahui pada malam hari ini masalah takut yang benar, harap yang benar, mahabbah yang benar. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh kekurangan kita, kesalahan kita lahir dan batin, dan mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas shadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikar rajiin, min ibadikal muhibbin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat ibin min ibadikal mutawakkilin min ibadikal zakirin min ibadikal muqarrabin min ibadikal salihin min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat.